Halo semua, kembali lagi di channel Farid Sinoda. Dan di video ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita film Batman Begins. Film ini menceritakan tentang awal mula kemunculan sesosok pahlawan di Gotham City, yaitu Batman. Oke, dan untuk yang lebih detail lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita ini dimulai ketika dua orang anak sedang bermain-main di halaman rumah, yaitu Bruce dan Rachel. Tetapi di tengah permainan mereka, dan ketika Bruce telah mengambil sebuah benda dari tangan Rachel, tiba-tiba saja Bruce berlari untuk sembunyi dari Rachel. Tetapi tempat yang Bruce pakai untuk sembunyi itu adalah sumur yang rusak. Dan alhasil Bruce terjatuh ke dasar sumur karena papan yang menutupi sumur itu rusak atau rapuh. Melihat hal itu, Rachel pun langsung bergegas untuk mencari bantuan dengan memanggil Alfred demi membantu Bruce. Dan di dasar sumur, Bruce tiba-tiba saja diserang dengan banyaknya kelelawar. Dan setelah kejadian itu, cerita langsung berada beberapa tahun setelah kejadian Bruce terjatuh ke dalam sumur. Dan kini Bruce sudah beranjak dewasa. Bruce saat ini berada di kawasan Asia Timur untuk mengikuti pelatihan bertarung. Beberapa saat kemudian, datang sekelompok orang menyerang Bruce. Untung saja datang para tentara dan langsung mengamankan Bruce ke sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu, Bruce bertemu dengan seorang yang bernama Duckard. Duckard itu adalah orang kepercayaan Ra's al Ghul. Ra's al Ghul adalah orang yang paling ditakuti di dunia kriminal. Dan kemudian Bruce akan berjalan menuju ke tempat Ra's al Ghul berada. Singkat cerita, Bruce berhasil menemui Ra's al Ghul. Akan tetapi di situ juga ada Duckard. Dan di situ Duckard langsung mengajar Bruce. Ya, kayaknya sih itu untuk memberikan Bruce pelajaran ya. Kemudian scene beralih kembali pada Bruce kecil yang pada akhirnya Bruce berhasil diselamatkan oleh ayahnya dari sumur itu. Dan kemudian keesokan harinya, setelah Bruce mulai membaik, orang tuanya mengajak Bruce untuk pergi ke sebuah pertunjukan opera. Dan di tengah menyaksikan pertunjukan itu, ada satu momen di mana Bruce melihat kostum orang yang tampil di situ berupa kelelawar. Karena kelelawar itu adalah hal yang Bruce takutkan. Pada akhirnya pun Bruce secara mendadak langsung mengajak orang tuanya untuk keluar dari gedung. Di saat berada di luar gedung, terjadi hal yang mengerikan. Di situ, seorang penjahat tiba-tiba saja menodongkan pistolnya ke arah ayahnya, Bruce, dan meminta dompet dan perhiasan. Tetapi ayahnya hanya menyerahkan dompet saja ke penjahat itu. Pada akhirnya, ayahnya Bruce tertembak oleh penjahat itu, dan juga ibunya Bruce ikut tertembak. Well, di sini momen yang sangat menyedihkan sih. Padahal kan ayah dan ibunya Bruce itu adalah orang yang baik, tetapi berakhir tragis seperti ini. Kasian banget sih Bruce menyaksikan kedua orang tuanya mati terbunuh. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Kini Bruce tinggal bersama Alfred. Alfred itu adalah seorang asisten dan udah dianggap keluarga lah sama Wayne family. Scene kemudian kembali ke Bruce dewasa. Di situ Bruce menjelaskan rasa ketakutannya dan masa lalunya kepada Duckard yang begitu menyedihkan. Dan kemudian Bruce langsung diajari oleh Duckard berbagai teknik bela diri yang baik. Kemudian scene beralih kembali. Bruce kembali ke Gotham City dan tinggal bersama Alfred. Bruce juga sempat menghadiri persidangan bersama Rachel tentang kasus pembunuhan orang tuanya. Pelakunya bernama Chill. Dan di tengah persidangan itu, ketika hakim meminta perwakilan keluarga Wayne untuk menyampaikan sesuatu, Bruce Wayne malah langsung keluar dari ruang sidang. Dan di luar ruangan itu, ketika sidang telah berakhir, Chill tiba-tiba saja tertembak oleh seorang wanita yang tiba-tiba masuk ke kerumunan. Walaupun Bruce juga berniat ingin membunuh orang itu, tetapi tak disangka Chill malah tertembak dengan seorang wanita. Singkat cerita, Bruce Wayne bertemu dengan Falcon. Falcon itu adalah seorang pemimpin kejahatan di Gotham City yang juga menyebarkan narkoba dan tindakan kriminal lainnya di Gotham City dan menjadikan hal itu sebagai bisnisnya. Pada akhirnya pun di bar itu, Bruce terpaksa harus dikeluarkan oleh anak buahnya Falcon. Scene kemudian kembali ke tempat Bruce berlatih dengan Duckard. Duckard kemudian mengajarkan Bruce untuk melawan rasa takutnya. Dan juga mereka berdua bertemu dengan Ra's al Ghul. Dan pada akhirnya ketika Ra's al Ghul dan Duckard menyuruh Bruce untuk membunuh seorang tahanan di situ, Bruce menolak itu karena dia menganggap dirinya bukan pengeksekusi dan lebih baik orang itu diadili saja, kata Bruce. Pada akhirnya, Bruce membuat kejutan dan membakar tempat itu. Hal itu membuat Ra's al Ghul tewas setelah dijatuhi kayu panas. Kebakaran itu juga membuat Duckard pingsan dan pada akhirnya, Bruce berhasil menyelamatkan Duckard yang hampir terjatuh ke jurang akibat tergelincir. Setelah itu semua, Bruce pada akhirnya dijemput oleh Alfred untuk kembali ke Gotham City.
Di Gotham City, tepatnya ketika dia sedang berada di rumahnya, dia melihat seekor kelelawar masuk di dalam rumahnya. Melihat hal itu, Bruce jadi teringat ketika waktu masa kecilnya dia pernah jatuh ke dalam sumur dan diserang banyak kelelawar. Bruce pun langsung pergi ke sumur itu, dan ketika Bruce turun di dasar sumur itu, Bruce langsung dihampiri banyak kelelawar dan kelihatannya sumur itu adalah ruang rahasia di bawah tanah. Setelah itu, Bruce pergi menemui Mr. Fox. Mr. Fox menunjukkan perlengkapan yang dia punya, mulai dari kostum, senjata, dan lainnya yang berteknologi tinggi. Tentunya itu semua Bruce akan pakai nantinya. Kemudian Bruce kembali ke rumahnya dan mulai memperbaiki ruangan rahasia bawah tanah yang luas. Bruce juga merakit pakaian dari Mr. Fox yang akan dia gunakan. Singkat cerita, pada malam hari, Bruce memulai aksinya dengan penampilan serba hitam dan dengan wajah tertutup. Dia menyelidiki kasus Falcon yang telah menyebarkan narkoba di Gotham City, dan ternyata Falcon telah menyuap orang-orang penting agar dia tidak ditangkap. Hal itu Bruce ketahui setelah mendapatkan informasi dari Gordon. Gordon itu adalah kepala kepolisian di Gotham City. Setelah itu, Bruce kembali menemui Mr. Fox untuk meminta perlengkapan lainnya. Mr. Fox juga mengajak Bruce untuk mencoba kendaraan dengan persenjataan lengkap dan canggih. Bruce pun akhirnya menyukai mobil itu dan akan menggunakan mobil ini nantinya. Kemudian Bruce mendengar percakapan dari Falcon dan Flash. Flash itu adalah seorang jaksa korup yang bekerja sama dengan Falcon untuk menjalankan bisnis kriminalnya. Falcon mengajak Flash untuk bertemu di sebuah dermaga. Bruce kemudian kembali merancang perlengkapannya bersama Alfred demi aksinya nanti untuk melawan kejahatan di Gotham City. Disinilah Bruce mulai mempunyai identitas sebagai Batman. Dan pada malam hari, Falcon dan Flash telah sampai di dermaga untuk persiapan pengiriman paket boneka yang berisi narkoba. Saat anak buah Falcon mempersiapkan paket itu, Batman datang mengganggu dan mengajar para anak buah Falcon. Dan pada akhirnya, Batman berhasil menangkap Falcon dan menyerahkannya ke kepolisian Gotham. Beberapa hari kemudian, Bruce bertemu dengan Rachel setelah mereka sangat lama tidak bertemu. Di situ, Rachel sempat mengatakan tentang sikap Bruce dengan perkataan, "It's not who you are underneath, but what you do, it defines you." Maksudnya itu, yang mencerminkan dirimu bukanlah jati dirimu, tetapi perbuatanmu lah yang menggambarkan dirimu. Kemudian scene beralih ke tempat Falcon ditahan. Dr. Crane yang datang langsung memasuki ruang tahanan Falcon. Di situ Falcon menyampaikan ke Dr. Crane kalau barang-barangnya telah ditahan oleh kepolisian, dan Dr. Crane menggunakan topeng Scarecrow-nya yang menggunakan racun buatannya langsung menyerang Falcon. Ya, mungkin dia menganggap kalau Falcon udah nggak berguna lagi kali ya. Oh ya, Dr. Crane itu adalah seorang dokter yang menangani pasien-pasien rumah sakit jiwa di Arkham Asylum. Kemudian pada malam hari, Batman mendatangi rumah Gordon. Batman bertanya tentang partner Gordon, yaitu Flash, bekerja sama dengan Falcon. Setelah itu, Batman langsung menyamperin si Flash dan bertanya sisa barang narkoba milik Falcon. Kata Flash, narkoba itu dikirimkan ke seseorang sebelum sampai ke dealer karena ada sesuatu di dalam narkoba itu, dan juga Flash menyampaikan kalau pengirimannya berada di Narrows. Setelah mengetahui hal itu, Batman langsung melepas Flash dan langsung pergi ke Narrows. Batman pun pada akhirnya telah sampai di lokasi barang itu berada, dan ketika Batman baru saja mengecek isi boneka itu, tiba-tiba saja Batman mendengar langkah kaki, dan ternyata itu adalah Dr. Crane. Sempat di situ Batman menyerang anak buahnya Dr. Crane, tetapi sayang sekali Batman terkena racun dari Dr. Crane saat ia ingin menyerangnya. Akibat itu Batman terbakar karena ulah dari Scarecrow-nya Dr. Crane. Dan untungnya Batman berhasil memadamkan apinya dan juga langsung menelpon Alfred untuk membantunya. Singkat cerita, Bruce telah sembuh dari racun, dan tepat di hari ulang tahunnya, Rachel mendatangi rumahnya untuk memberikan hadiah. Di saat itu juga Rachel ditelepon dan diberitahu kalau Falcon telah dipindahkan ke rumah sakit jiwa Arkham atas perintah Dr. Crane. Rachel pun langsung bergegas ke sana. Mendengar hal itu, Bruce jadi khawatir dengan Rachel karena dia takut Rachel akan diracuni oleh Dr. Crane. Rachel pun sampai di tempat Falcon disimpan dan dia bertemu dengan Dr. Crane. Akan tetapi Rachel tidak setuju dengan keputusan Dr. Crane yang memilih merehabilitasi Falcon yang masih dalam pengaruh Scarecrow. Beberapa saat kemudian Rachel dibawa oleh Dr. Crane untuk melihat pengolahan racun Dr. Crane. Dr. Crane sempat menyuruh Rachel untuk mencobanya, dan mendengar itu Rachel langsung kabur. Akan tetapi Scarecrow datang dan langsung meracuni Rachel dan menahan Rachel di tempat pengolahan racun. Dan ya, dugaan Bruce ternyata benar, Rachel telah diracuni.
Selang beberapa saat kemudian, Batman mendatangi tempat itu dan menyerang para anak buah Dr. Crane. Hingga pada akhirnya Batman berhasil menangkap dan sekaligus meracuni Dr. Crane dengan racun buatannya sendiri. Saat Batman bertanya kepada siapa Dr. Crane bekerja, Dr. Crane menjawab dia bekerja untuk Ra's al Ghul. Tetapi Batman mengira dia telah mati. Apa yang sebenarnya terjadi? Tonton sampai habis ya. Di gedung itu, para polisi sudah mengepung di luar. Gordon juga ada di situ dan langsung masuk sendirian ke gedung itu. Batman pun langsung menangkap Gordon untuk membantunya membawa Rachel ke bawah karena Batman saat ini diincar oleh para polisi. Pada akhirnya Gordon dan Batman berhasil bekerja sama dan Batman langsung membawa Rachel ke gua rahasia miliknya karena di sana ada penangkal racun untuk menyembuhkan Rachel. Ya, walaupun Batman dalam perjalanannya dikejar-kejar oleh para polisi, tetapi pada akhirnya Batman berhasil sampai dan memakai penangkal racun itu untuk menyembuhkan Rachel. Hingga pada akhirnya Rachel sembuh dan Batman menitipkan penangkal racun untuk diberikan ke Gordon nantinya. Kemudian setelah itu Bruce menghadiri acara ulang tahunnya di rumahnya sendiri. Di tengah acara ternyata Duker datang ke acara itu dan bertemu dengan Bruce. Ternyata Duker mengungkapkan kalau dia adalah Ra's al Ghul yang sebenarnya, bukan Duker. Akibat kehadiran Ra's al Ghul, Bruce terpaksa harus membubarkan semua tamu demi keselamatan mereka semua. Ra's al Ghul menyuruh anak buahnya untuk membebaskan para tahanan rumah sakit jiwa dan termasuk juga Dr. Crane. Hingga pada akhirnya Ra's al Ghul menyuruh anak buahnya juga untuk membakar rumah Bruce di situ. Ra's al Ghul merencanakan akan menghancurkan Gotham City. Ra's al Ghul kemudian menghajar Bruce sampai dia pingsan. Untung saja Alfred berhasil menyelamatkan Bruce dan di saat Bruce merasa gagal menyelamatkan Gotham, Alfred langsung memberikan kata motivasi yang pernah diucapkan ayahnya Bruce saat Bruce terjatuh dari sumur, yaitu mengapa kita jatuh, untuk kita belajar untuk bangkit. Wah, sebuah pelajaran nih ya. Bruce pun kembali semangat setelah mendengar itu. Kemudian di luar sana, Gotham City menjadi kacau karena ulah Ra's al Ghul yang membebaskan para tahanan rumah sakit jiwa. Di sisi lain, Rachel berhasil menyerahkan penawarnya ke orang kepercayaan Batman, yaitu Gordon, untuk mengantisipasi penyebaran racun Dr. Crane dari saluran air. Dan benar saja, Ra's al Ghul langsung membuka racun itu untuk membuat Gotham menjadi kacau. Untungnya Rachel telah memberikan penangkal itu ke Gordon. Oh ya, penangkal yang diberikan ke Batman ada dua, satunya untuk Gordon dan satunya lagi untuk produksi massal. Oke, kita lanjut. Untungnya Batman berhasil tiba di lokasi, yaitu di Narrows Island. Batman kemudian mengajak Gordon untuk membantunya untuk menghentikan kereta yang di dalamnya ada Ra's al Ghul dan membawa alat peledak. Oh ya, soal Dr. Crane, untungnya Dr. Crane berhasil ditangani oleh Rachel yang sudah kebal dengan efek racun itu. Untungnya juga Batman datang dan berhasil menyelamatkan Rachel yang sedang bersama dengan seorang anak. Di situ, sebelum Batman pergi, Rachel sempat menahannya untuk memberitahu namanya. Batman pun menjawab itu, akan tetapi hanya memberikan kata-kata yang pernah Rachel ucapkan kepada Bruce, yaitu "It's not who you are underneath, but what I do that defines me." Rachel pun sadar bahwa itu adalah Bruce. Dan setelah itu Bruce langsung nyamperin keretanya Ra's al Ghul yang akan meledakkan Gotham City. Pada akhirnya pun mereka bertarung di kereta itu. Dan singkat cerita, Batman berhasil mengalahkan Ra's al Ghul. Dan hal ini juga tak lepas dari Gordon yang berhasil memutus jalur kereta menggunakan Batmobile. Dan akhirnya berkat kerjasama Batman dan Gordon, akhirnya Gotham City bisa diselamatkan. Beberapa waktu berlalu. Setelah kejadian itu, pemerintah Gotham City membuat lampu pemancar dengan logo kelelawar yang digunakan saat ingin memanggil Batman. Saat itu Batman bertemu dengan Gordon. Nah, di situ Gordon memberitahu ke Batman kalau baru saja terjadi perampokan dan seorang pelaku meninggalkan kartu Joker yang Gordon dapatkan. Dan setelah itu cerita Batman Begins pun selesai. Ya, itulah tadi cerita film Batman Begins yang menceritakan tentang awal kemunculan pahlawan di Gotham City, yaitu Batman yang selalu siap untuk melawan kejahatan di Gotham City. Ya, mungkin sampai sini aja ya untuk video kali ini. Dan untuk alur cerita film lain, langsung aja komen di video ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.